أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المسلمين أن لهم أجرا حسنا وأجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mari kita berbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang tak terduga dan tak terkira yang masih Allah berikan kepada kita. Berupaya dan berusaha kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kehariban ruh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik termulia di semesta alam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri sendiri khususnya dan pada jamaah sekalian pada umumnya. Mari sama-sama kita berusaha dan berupaya untuk semakin meningkatkan nilai-nilai takwa kita kepada Allah. Dan sebaik-baik bekal kita kembali kepada Allah hanyalah nikmat takwa semata. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah berada di tanggal 16 Mei tahun 2025 atau tepatnya 18 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Sebentar lagi tak terasa setelah kita meninggalkan Syawal, kita juga akan meninggalkan Dzulqa'dah dan kita akan memasuki bulan mulia yaitu bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah pada tahun ini menurut hisab perhitungan sambil kita menunggu pengumuman dari pemerintah, perhitungan sementara insya Allah nanti Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal 6 Juni tahun 2025. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Dzulhijjah nanti ada satu ibadah yang mulia yang dikerjakan oleh umat Islam yang mampu, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Dan pada tahun ini insya Allah saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, yang sebagian besar sudah tiba dan berangkat di tanah suci di Mekah maupun di Madinah, insya Allah mereka akan melaksanakan ibadah suci, ibadah haji. Dan pada tahun ini menurut perkiraan sementara mereka akan melaksanakan ibadah haji yang dinamakan dengan Haji Akbar, dikarenakan nanti wukufnya di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah persamaan pertepatan pada hari Jumat di saat itu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada sejarah sebelumnya di zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah haji yang terakhir, Haji Wada, pun beliau melaksanakan Haji Akbar sama yang insya Allah seperti pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Haji Akbar adalah perusahaan ibadah haji yang sangat istimewa, yang tidak terjadi
dalam tahun yang berurutan. Sudah hampir sekian lama jamaah tidak melaksanakan dan tidak mendapatkan haji akbar ini. Dan insya Allah pada tahun ini saudara-saudara kita yang kelak melaksanakan ibadah haji akan bertemu dengan momen yang sangat istimewa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda terbesar dan prinsip terbesar dari pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini yang disebut dengan haji akbar ini menandai dari tidak diperbolehkannya orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim untuk kembali melaksanakan ibadah-ibadah yang mereka percaya di sekitar tanah haram. Karena pada zaman dahulu kala, sebelum Islam datang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy pada saat itu biasa mengelilingi Ka'bah, melaksanakan apa yang saat sekarang ini yang biasa dilaksanakan oleh ibadah haji mengelilingi Ka'bah, yaitu ibadah tawaf dalam pelaksanaan ibadah haji. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita pada tahun ini adalah ibadah yang sangat amat mulia. Karena haji tidak semata-mata dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan dari segi ekonomi saja. Akan tetapi haji adalah manifestasi daripada ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang memiliki ekonomi yang lebih, akan tetapi belum tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kepada kita yang Allah titipkan rezeki berlebih, nilai ekonomi berlebih di tengah-tengah kita, mari bagi yang belum melaksanakannya, sama-sama kita membawa keluarga kita jika kita memiliki kemampuan. Karena istitoah yang merupakan kewajiban bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, pertama sekali tentunya adalah istitoah dari segi ekonomi, kemudian didukung dengan istitoah dan kemampuan dari segi kesehatan jasmani dan rohani, serta keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa gembiranya saudara-saudara kita yang kelak dapat melaksanakan ibadah haji. Karena momen penting dalam pelaksanaan ibadah haji dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir nanti kelak di tanggal 13 Dzulhijjah. Dimulai dari wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian bergerak menuju Mina, bermalam sebentar di Musdalifah, kemudian setelah mabit satu malam di Musdalifah menuju ke Mina, yang keesokan harinya akan melaksanakan 3 jamarat, lontar jumrah Aqabah, jumrah ula dan jumrah wusta. Ini adalah merupakan pengalaman rohani yang sangat merupakan harus kita kejar. Karena dengan adanya pelaksanaan ibadah haji, mudah-mudahan terbaharuilah kembali keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji adalah momentum kita untuk kembali membersihkan diri kita. Karena sudah merupakan janji yang Allah berikan kepada kita bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah haji dengan mabrur, dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, dengan persiapan yang mantap berupa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan jalan tol bagi kita untuk dapat menikmati kenikmatan nanti di yaumil akhir berupa jannah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Di samping itu pula, Allah melalui Rasul-Nya juga telah mewanti-wanti kepada kita. Bagi siapa saja yang Allah berikan kemampuan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ini, akan tetapi belum tergerak untuk melaksanakannya, kita patut khawatir dan takut. Karena ancaman melalui baginda Rasulullah SAW sudah sangat tegas, yaitu mereka-mereka yang enggan untuk melaksanakan ibadah haji, padahal setelah kemampuan telah sampai kepadanya, pilihannya hanya ada 2, mata Yahudian atau Nasranian, mati secara Yahudi ataupun Nasrani. Jamaah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kepada kita dituntut
Kalau kita memiliki kemampuan, kelebihan rezeki, mari sama-sama kita melaksanakan ibadah yang tidak kalah baiknya, yaitu kita melaksanakan ibadah kurban, di mana kita selaku kepala rumah tangga yang terlebih dahulu berkewajiban untuk melaksanakannya. Kalau kita kepala rumah tangga sudah berkurban, insya Allah orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita di tengah-tengah rumah tangga akan lepas adanya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kemauan kita bila ada tekad yang kuat, ada niatnya ikhlas, ada niat yang tulus, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena bagaimanapun kita banyak melihat bapak-bapak sekalian, ada saudara-saudara kita yang telah berusaha menyimpan, menyisihkan dananya, menyisihkan keuangannya dalam jangka waktu yang tidak singkat. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun untuk melepaskan kerinduannya hadir ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dan begitu banyak pula cerita-cerita yang kita dengar sampai ke telinga kita bahwa ada juga saudara-saudara kita yang telah berusaha menyimpan, menyisihkan sebagian penghasilannya dalam jangka waktu yang cukup lama, 1 tahun, 2 tahun, agar dapat melaksanakan ibadah kurban di tengah-tengah keluarganya dan di tengah-tengah masyarakatnya. Maka berdasarkan hal-hal yang seperti ini, kita wajib menggerakkan hati kita dan tergerak untuk dapat mengambil ibrah dan pertimbangan agar kita termasuk juga orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan dan iri yang baik itu. Walaupun iri atau perbuatan yang sangat tidak baik, tapi iri pada kebaikan agar dapat melaksanakan kebaikan yang serupa yang dilaksanakan saudara-saudara kita adalah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Kadang kita tidak pas dan tidak betul meletakkan keirian kita. Kita iri apabila ada saudara kita yang memiliki kelebihan harta. Kita iri mungkin ada saudara kita yang memiliki kelebihan dari segi jabatan. Tapi kita tidak tergerak untuk iri kepada saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan dari segi kesolihan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta dan jabatan bakal kita tinggalkan saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi kesolihan kita, ketakwaan kita, insya Allah ini yang akan mengantarkan kita dan mempermudah jalan kita setelah kita keluar dari kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang lebih kekal adanya, kehidupan di alam barzah dan diakhiri di hari kehidupan yang di akhirat kelak. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini dapat menggerakkan kita kesemuanya agar memiliki niat yang baik terlebih dahulu. Niat apabila kita telah tanamkan dalam diri kita, maka Allah akan berikan kepada kita suatu kebajikan dan pahala yang kalaupun karena kemampuan dan keterbatasan kita, niat yang sudah kita letakkan itu tidak dapat kita kerjakan, akan tetapi Allah tetap tuliskan kebaikan itu dalam catatan-catatan amal kita. Begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keburukan. Apabila kita sudah meniatkan suatu keburukan namun tidak jadi kita kerjakan, maka niat keburukan itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal keburukan kita. Oleh sebab itu, mari terlebih dahulu kita letakkan niat kita untuk melakukan kebajikan. Apakah itu perbuatannya? Dan pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, insya Allah yang akan datang, kebaikannya, ibadah yang dianjurkan untuk kita kerjakan adalah pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah kurban. Mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada khatib sendiri khususnya dan pada jamaah sekalian umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي نفسي باتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.